Udah jam berapa nih? Lupa. Hari ini kan mau ngajar IPA di kelas 6, mau ngasih review untuk PAT tanggal 22 Februari besok. Aduh ya ampun, gak kerasa ya, cepet banget loh bulan Februari. Sebentar lagi kelas 6 udah mau kelulusan. Belajar bareng Bu Guru Killer. Kaji ilmu biar lebih pinter. Halo pintar, apa kabar? Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga tombol loncengnya. Matahari, bulan, dan bumi. Materi IPA kelas 6 semester 2. Nah, anak-anak, kita sering sekali menggunakan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal jam atau kalender untuk mengenal atau menentukan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi kalau kita tidak ada jam atau tidak ada kalender? Mungkin kita akan kesulitan untuk mengatur jadwal kita. Dan mungkin kita juga nggak akan tahu berapa umur kita sekarang karena tidak ada waktu untuk menjadi patokannya. Apakah ada kaitannya dengan matahari, bumi, atau bulan? Yuk kita cari tahu. Ya anak-anak, banyak sekali fenomena alam yang terjadi di sekitar kita setiap harinya. Apakah fenomena alam tersebut berkaitan dengan pergerakan bumi, bulan terhadap matahari? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa matahari terbit dari timur dan terbenam di barat? Atau kenapa ada perubahan musim seperti sekarang ini kita lagi mengalami musim hujan dan kita juga Indonesia memiliki musim kemarau? Atau kita bertanya-tanya mengapa ada malam dan ada siang hari? Dari mana semua itu bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan pergerakan bumi, bulan terhadap matahari? Yuk kita lihat video berikut ini. Apa yang akan kita pelajari? Setelah nonton video ini, diharapkan kalian akan memahami fenomena-fenomena alam akibat pengaruh rotasi dan revolusi bumi, kenampakan bulan di bumi, perbedaan gerhana matahari dan bulan, pengaruh gravitasi matahari dan bulan pada bumi, dan perhitungan kalender. Masih ingatkah kamu dengan materi sebelumnya bahwa bumi sebenarnya melakukan dua pergerakan? Pergerakan pertama adalah rotasi bumi. Rotasi adalah pergerakan bumi pada porosnya dalam satu putaran penuh. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi adalah 23 jam lebih 56 menit 3 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Itulah sebabnya kita mengenal waktu dalam satu hari sama dengan 24 jam. Bagaimana bumi berotasi? Tahukah kamu bahwa sebenarnya bumi berotasi membentuk sudut kemiringan? Bumi berotasi dari barat menuju ke timur. Sudut kemiringan bumi 23,5 derajat. Bagian bumi yang mengarah ke matahari akan terlihat terang. Wilayah tersebut mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan lebih gelap. Wilayah tersebut mengalami malam hari. Lalu, jika bumi ini berputar, kenapa kita tidak terjatuh dan terpental ya? Hal ini dikarenakan bumi kita berputar sangat cepat. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Kita bayangkan jika kita berjalan di jalan tol dengan mobil,
kita memiliki kecepatan dari 100 hingga 120 km, itu akan terasa sangat cepat. Tapi bumi bergerak 1600 km per jam. Selain itu, bumi juga bergerak secara konstan. Artinya, bumi tidak berhenti mendadak atau seketika mengurangi kecepatannya. Hal itulah yang menjaga kita tetap stabil, tidak terjatuh dan terlempar. Fenomena alam yang kita alami akibat dari rotasi bumi, yang pertama adalah gerak semu matahari. Dikarenakan bumi kita bergerak dari barat menuju timur, maka kita seolah-olah melihat matahari bergerak. Jika kita bangun di pagi hari, kita akan melihat matahari terbit dari timur. Namun jika kita perhatikan, posisi matahari seolah-olah bergerak menuju ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak bukan matahari ya, yang bergerak itu adalah bumi kita. Karena bumi kita berotasi dari barat menuju timur, itulah sebabnya kita melihat matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Fenomena alam lainnya yang terjadi akibat pengaruh dari rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam. Posisi bumi yang menghadap ke matahari akan terlihat lebih terang. Maka, wilayah yang berada di posisi tersebut akan mengalami siang hari. Begitu juga sebaliknya. Posisi bumi yang membelakangi matahari akan terlihat gelap. Maka, wilayah yang berada di posisi tersebut akan mengalami malam hari. Fenomena berikutnya akibat dari pengaruh dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Kita ketahui bahwa Indonesia berada di 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Total panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Hal ini membuat Indonesia memiliki beberapa pembagian waktu. Mengapa bisa demikian? Ini dikarenakan bumi kita bergerak dari barat menuju timur. Itu sebabnya Indonesia bagian timur akan mengalami lebih dulu terang dibandingkan posisi atau wilayah Indonesia lainnya. Setiap 15 derajat terdapat perbedaan waktu 1 jam. Jika panjang wilayah Indonesia 46 derajat dibagi menjadi 15, maka Indonesia dibagi menjadi 3 perbedaan waktu atau 3 wilayah waktu. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, waktu Indonesia Timur, kemudian waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir waktu Indonesia Barat. Perbedaannya 1 jam ya. Ini artinya kalau kita berada di Jakarta, di sebelah barat Indonesia, maka di Papua perbedaan waktunya itu 2 jam. Contohnya, kita bangun jam 5 pagi di Jakarta. Itu sama saja kita bangun jam 7 pagi di Papua. Karena di Papua waktunya sudah lebih dulu dibanding Jakarta. Pergerakan bumi lainnya adalah revolusi. Revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi disebut dengan kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi adalah 365 hari seperempat hari atau biasa kita sebut dengan 1 tahun. Jika tadi kita sudah mempelajari fenomena-fenomena alam akibat dari rotasi bumi, kali ini kita akan belajar tentang fenomena alam akibat revolusi bumi terhadap matahari. Yang pertama adalah perbedaan waktu siang dan malam. Kita sudah tahu ya bahwa posisi bumi berotasi itu sebenarnya miring 23,5 derajat. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di bumi menjadi memiliki posisi yang
kadang dekat sekali dengan matahari atau bahkan kadang jauh sekali dari matahari. Berbeda dengan Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Masih ingat ya garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu yang letaknya berada di tengah bumi. Maka perbedaannya tidak begitu terasa bagi kita. Tapi di beberapa wilayah di bumi, contohnya di kutub selatan atau di kutub utara, pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Desember misalnya, kutub utara akan mengalami gelap yang lebih lama, sedangkan kebalikannya kutub selatan akan mengalami siang lebih lama. Fenomena alam lainnya akibat dari revolusi bumi adalah perubahan musim. Di Indonesia sendiri hanya ada 2 musim karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Indonesia hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan. Tetapi di wilayah bumi bagian utara garis khatulistiwa atau selatan garis khatulistiwa akan memiliki 4 musim berbeda, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan juga musim gugur. Fenomena alam lainnya akibat dari revolusi adalah perubahan kedudukan matahari. Jika kita perhatikan matahari terbit dari timur, terkadang posisinya berubah-ubah, terkadang lebih tinggi atau bahkan terkadang lebih rendah. Hal ini dikarenakan bumi kita melakukan revolusi terhadap matahari. Ada kalanya posisi bumi dekat dengan matahari dan ada kalanya posisi bumi jauh dari matahari. Fenomena alam lainnya akibat revolusi adalah perubahan rasi bintang. Karena bumi kita berevolusi, bergerak mengelilingi matahari, maka kita akan melihat berbagai macam rasi bintang yang berbeda setiap bulannya. Contohnya sekarang bulan Februari, rasi bintang yang akan terlihat jelas di langit adalah rasi bintang Aquarius. Atau nanti bulan depan, bulan Maret, kita akan melihat rasi bintang yang paling jelas dilihat adalah rasi bintang Pisces. Nah, penampakan dari rasi bintang inilah yang dihubungkan dengan zodiak. Penampakan bulan dari bumi. Jika kita perhatikan bulan dari hari ke hari, bulan mengalami perubahan bentuk. Apakah yang terjadi dengan bulan? Bulan merupakan satelit bumi. Bulan selalu mengikuti bumi kemanapun bumi berada. Seperti kita ketahui bahwa satelit tidak memancarkan cahaya. Lalu bagaimana kita bisa melihat cahaya bulan yang terang di malam hari? Hal ini dikarenakan bulan memantulkan cahaya matahari. Itulah sebabnya kita bisa memandang bulan yang sangat terang di malam hari. Jika kita perhatikan dari hari ke hari, tampak bulan dari bumi berubah-ubah. Terkadang bulan terlihat penuh atau purnama, terkadang bulan terlihat hanya separuh atau bulan sabit. Kenapa bisa begitu ya? Bulan juga melakukan pergerakan seperti bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, gerakan rotasi, yaitu perputaran bulan pada porosnya. Selanjutnya, bulan juga melakukan revolusi terhadap bumi atau mengelilingi bumi. Namun di waktu yang sama, bulan juga melakukan revolusi terhadap matahari atau bulan juga ikut mengelilingi matahari. Karena pergerakan bulan mengelilingi bumi inilah, maka penampakan bulan di bumi seolah-olah berubah. Nah, ini adalah bentuk penampakan bulan yang dilihat dari bumi dari hari ke hari. Jika kita perhatikan, ada posisi bulan yang tampak gelap dan ada posisi bulan yang tampak terang. Ketika bulan tepat membelakangi matahari, maka bagian bulan yang tampak dari bumi akan terlihat gelap. Karena sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapatkan cahaya matahari. Posisi ini disebut dengan posisi bulan baru. Jadi ketika bulan baru, seolah-olah tidak ada bulan di langit. Seiring bulan terus bergerak mengitari bumi, lama-lama bulan menuju ke bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Bulan purnama adalah ketika posisi bulan berada tepat di depan matahari.
Hal ini menyebabkan bagian permukaan bulan yang diterangi matahari akan terlihat terang dan jelas, atau bisa disebut dengan bulan purnama. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi adalah 29,5 hari.